Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mohon maaf di Madinah sekarang ini lebih kurang jam 7, 15 menit lagi masuk waktu maghrib. Iya, mohon maaf ini walaupun sudah dibuka lockdown, namun masih diwajibkan pakai masker dan jaga jarak. Ya jemaah sekalian, kelebihan kota Madinah ini, kota Rasulullah, tak ada duanya dibandingkan negara manapun, kota manapun, tempat manapun di dunia ini, bahkan Mekah sekalipun. Kita lihat di belakang saya pohon-pohon korma sangat subur sekali di Madinah ini. Jadi di antara kelebihan kota Madinah, tidak ada duanya dibandingkan manapun tempat di dunia ini, bahkan dengan Mekah sekalipun jamaah sekalian. Yang pertama, Madinah ada jasad kekasih Allah SWT. Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau akhir hayatnya berjuang di kota ini, meninggal di sini dan dikuburkan di sini. Kemudian di Madinah ini ada lebih 10.000 sahabatnya yang dikuburkan di sini. Lebih 10.000 sahabatnya, orang yang termulia setelah para nabi dan rasul, dikuburkan di Madinah ini. Itulah di pemakaman Baqi, Jannatul Baqi. Kemudian di Madinah ini ada taman dari sorga. Allahu Akbar jamaah sekalian, pemirsa sekalian. Taman dari sorga Allah turunkan di Madinah ini. Itulah yang dinamakan Raudhah. Antara rumah Nabi dan mimbarnya, itulah taman sorga yang bernama Raudhah. Kemudian apalagi di Madinah ada gunung dari sorga, yaitulah Gunung Uhud. Gunung Uhud jamaah sekalian. Kemudian di Madinah ini terjadi peperangan. Perang yang pertama kali, peperangan yang besar-besar juga di Madinah ini. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud terjadi di Madinah ini. Kemudian di Madinah ada lembah yang diberkahi. Itulah yang dinamakan lembah Al-Aqiq. Kemudian dalam hadis Nabi ada mengatakan tentang kelebihan kota Madinah ini. Hadis yang berbunyi, man yastati ayyamuta fil Madinah falyaf'al fa inni syafi'un lahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang sanggup mati di Madinah ini, hendaklah ia kerjakan, karena sayalah akan jadi penolongnya, pembelanya, pemberi syafaatnya pada hari kiamat. Ini hadis ini perlu sarahan, perlu kajian, keterangan, tafsiran. Insya Allah di episode ketika di Baqi, nanti ziarah Baqi insya Allah. Kemudian apalagi di Madinah ini juga ada satu masjid, yang mana di dalam hadis Nabi mengatakan tentang kelebihan masjid ini, tak ada duanya di dunia ini, yaitu Masjid Quba. Hadis Nabi yang mafhumnya berbunyi, siapa saja yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian dia sengaja
datang ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ke umroh seperti orang umroh. Allah bagi pahala umroh. Allahu Akbar jemaah sekalian. Banyak sekali hadis-hadis, keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang kelebihan kota Madinah ini. Tak mungkin kita sebutkan semua, itu sebagian saja. Kita awali ziarah ke masjid ini yang disebut Nabi. Siapa yang datang ke masjid tersebut, sholat 2 rakaat di dalamnya seperti orang umroh, seperti orang pahalanya Allah kasih seperti pahala umroh. Kita akan ke masjid tersebut, tidak jauh di sana, di belakang saya sana tuh. Kita ke sana. Namun sebelum keterangan lebih lanjut tentang Masjid Kuba ini, mohon jamaah sekalian, pemirsa sekalian, kerjasamanya supaya semuanya mendapatkan amal jariah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah kalian dalam hal kebaikan dengan jalan berlangganan jemaah sekalian. Tekan subscribe yang merah, kemudian like kemudian share and comment. Insya Allah semuanya akan mendapatkan amal jariah. Ya jemaah, itulah di depan kita masih nampak dari kejauhan masjid. Ini jalan lagi renovasi untuk berjalan kaki. Itulah di hadapan kita Masjid Kuba, masjid yang pertama di dalam Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid Kuba di hadapan kita, warna putih. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Jadi inilah Masjid Kuba. Dia berada di kampung ini, dinamakan Kampung Kuba. Kampung ini jamaah sekalian, jadi masjidnya pun Masjid Kuba. Jadi Nabi dulu ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah ini, sebelum memasuki ke tengah-tengah kota Madinah, beliau terlebih dahulu masuk ke kampung ini yang dinamakan Kampung Kuba ini. Beliau masuk singgah terlebih dahulu di kampung ini. Ada yang mengatakan lebih kurang 1 minggu beliau di sini. Baru setelah itu ke Madinah. Jadi Nabi sampainya di tempat ini, beliau langsung bangun masjid ini. Masjid di hadapan kita ini jamaah sekalian. Langsung beliau bangun masjid ini. Jadi di sekitar masjid inilah jamaah sekalian, dulu orang-orang Madinah, mereka berhari-hari, bermalam-malam menunggu di sekitar sini jamaah sekalian. Perhatikan jamaah sekalian, betapa berkahnya tempat ini. Berhari-hari orang Madinah bermalam-malam menunggu kedatangan Nabi di tempat ini, karena mereka sudah tidak sabar lagi. Mereka sangat rindu sekali, tidak sabar lagi ingin melihat Nabi. Itulah diperkirakan hari-hari Nabi mendekati Madinah ini, semua orang-orang Madinah semuanya berkumpul di tempat ini jamaah sekalian, menunggu kedatangan Nabi. Yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, semua berkumpul di tempat ini. Jadi apabila Nabi nampak sedikit saja dari kejauhan,
ledakan kegembiraan, tangisan kegembiraan jemaah sekalian yang tidak bisa dibayangkan betapa gembiranya, betapa senangnya, betapa bahagianya orang-orang Madinah saat itu melihat Nabi baru nampak sedikit saja dari kejauhan. Mereka sambut kedatangan Nabi dengan bernasyid, "Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahi da'." Kegembiraan yang sangat luar biasa. Itulah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Beliau menggambarkan tentang keadaan manusia saat itu. Dia kata tidak ada hari yang begitu hebatnya, kegembiraan, kebahagiaan orang-orang Madinah, seakan-akan terang benderang seluruh penjuru Madinah ini, dibandingkan hari di mana Rasulullah sampai pertama kali di Madinah ini. Namun sebaliknya, katanya tidak ada hari yang begitu dahsyatnya tangisan, kesedihan, kesusahan orang-orang Madinah. Seakan-akan gelap gulita seluruh Madinah dibandingkan hari di mana Rasulullah wafat, jemaah sekalian. Rasulullah wafat, keadaan mereka sangat luar biasa. Ada yang langsung pingsan, yang langsung mati, yang langsung gagu, tidak bisa bicara, langsung bisu. Seperti Utsman bin Affan. Ada yang seperti orang gila, ngangkat pedang tinggi-tinggi sambil berkeliling kota Madinah, sambil berteriak-teriak, siapa yang mengatakan Rasulullah mati, saya akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Siapa itu jamaah sekalian? Umar bin Khattab, sahabat hebat, sahabat besar. Setan pun takut kepada Umar. Keadaannya seperti itu jamaah sekalian. Padahal hadis-hadis Nabi, Al-Quran yang menyatakan Nabi manusia biasa yang seharusnya mati, semuanya hafal di dada mereka semuanya jemaah sekalian. Namun kenapa ketika Nabi meninggal itu keadaan seperti itu jemaah sekalian? Karena saking syoknya mereka jemaah sekalian, orang yang selama ini mereka sangat kasihi, sangat cintai, lebih dari diri mereka sendiri, tahu-tahu tak ada. Orang yang selama ini kalau berludah tidak sempat jatuh ke tanah, direbut oleh sahabat-sahabat Nabi, jatuh ke tangan-tangan mereka, bahkan mereka usapkan ke muka-muka mereka, tahu-tahu tak ada. Itulah keadaan mereka, sungguh luar biasa, kacau balau seperti itu jamaah sekalian. Untung ada Abu Bakar yang menenangkan mereka. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Akhirnya setelah Abu Bakar menenangkan mereka, baru mereka sadar. Umar terjatuh, terduduk pedangnya. Iya, kita lanjut lagi, masuk waktu azan maghrib. Iya, inilah jadi Nabi sampai di sini, beliau langsung bangun masjid ini
Jamaah sekalian, bayangkan beliau sampai di Madinah ini tidak punya apa-apa, jangankan rumah, kamar pun tidak ada, tapi masjid langsung dibangun, 2 masjid. Setelah masjid ini langsung masjid yang ada kubah hijaunya itu, jamaah sekalian. Jadi di dalam Al-Quran disinggung masjid ini, ayat yang berbunyi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Inilah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Di dalamnya banyak orang yang bersihkan diri, dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri, yaitu dari dosa-dosa dengan bertaubat kepadanya. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah didasari takwa 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Karena tidak jauh dari masjid ini ada lagi satu masjid yang dibangun atas dasar kedengkian. Ingin menyaingi masjid ini, ingin memecah belah umat Islam. Akhirnya masjid tersebut dirobohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah masjid yang dinamakan dengan Masjid Diror. Masjid Diror, jemaah sekalian. Akhirnya masjid tersebut dirobohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangankan sarang maksiat, masjid untuk ibadah, tapi dicampuri untuk maksiat juga, Nabi hancurkan, Nabi robohkan, jemaah sekalian. Insyaallah kita sebentar lagi masuk ke dalam. Mungkin ambil gambar bisa, cuma tidak bisa komentar apa-apa, takut ditegur oleh yang di pengurus masjid, jemaah sekalian. Ini pun agak ini sedikit, jadi ngambil video di Madinah ini dalam suasana seperti ini. Masih pandemi corona ini, ngeri-ngeri sedap lah, jemaah sekalian. Iya, kita masuk. Jadi masuk pun akan diperiksa satu persatu, akan pakai alat tes. Cuma kita lihat dulu di dinding ini hadis Nabi yang menerangkan tentang kelebihan masjid ini. Allah Ta'ala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kemudian Nabi bersabda, setiap hari Sabtu Nabi datang kemari. Diterangkan setiap hari Sabtu datang kemari ke masjid Kuba ini, kadangkala berjalan kaki dan kadangkala naik kendaraan berupa onta. Dan Nabi berkata, salatun fi masjid Kuba ka umroh, rawahu Tirmidzi. Satu salat di masjid Kuba ini seperti umroh. Iya, insyaallah kita lanjut lagi. Baru bubar salat maghrib di masjid Kuba. Ini kita lihat tertulis di sini kelebihan fadilah salat di masjid Kuba ini. Fadlus salat di masjid Kuba. Kalau Rasulullah SAW antaqaffara fi baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin sahih. Inilah maknanya, mafhumnya. Siapa yang bersuci di rumahnya
berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian dia sengaja datang ke Masjid Quba ini untuk sholat tahiyatul masjid. Maka dia seperti orang umroh, Allah kasih pahala umroh. Jadi inilah jemaah sekalian, Masjid Quba di suasana habis maghrib. Ini ada juga yang jual rutop, masya Allah, masya Allah. Ini anak-anak Madinah. Iya, anak kecil jual ini, jual masker. Iya, masya Allah jemaah sekalian. Hari ini ke Quba di suasana malam. Di depannya, halamannya depan ada air mancur jelasan. Ya, iya. Insya Allah nanti umrah dibuka, jamaah bisa datang lagi kemari, pemirsa. Ini biasa jamaah berkumpul di sini. Insya Allah September mudah-mudahan sudah dibuka lagi umroh. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekarang Anda mau pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.